Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Sulasi. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah 07 Sukaraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah lulusan PPG dalam jabatan di LPTK Unsri tahun 2023. Saya adalah seorang guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan dalam rangka Jambore GTK Hebat 2024 untuk kategori GTK Inovatif melalui Direktorat PPG. Peran utama seorang guru adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, guru juga bertugas melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif itu sangat penting dalam proses pembelajaran, apalagi saat ini kita mengimplementasikan kurikulum merdeka. Praktik baik yang saya bagikan ini berjudul Pemanfaatan IT untuk Asesmen Formatif. Dalam hal ini, situasi yang saya hadapi yaitu SMP Muhammadiyah 07 Sukaraja merupakan salah satu sekolah swasta yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki 5 rombongan belajar dengan jumlah murid 115 orang. Saat itu, kondisi murid sangat bosan dan tidak semangat saat diberikan asesmen formatif oleh guru, sehingga menyebabkan kurangnya minat murid dalam proses pembelajaran dan rendahnya hasil asesmen formatif. Melihat kondisi tersebut, saya melakukan suatu perubahan dalam melaksanakan asesmen formatif. Karena asesmen formatif tidak hanya berupa ujian tertulis. Asesmen formatif bisa dibuat melalui games, permainan edukasi di awal pembelajaran, pemanfaatan IT, atau juga proyek dan jurnal refleksi. Tantangan yang saya hadapi setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu rendahnya motivasi dan hasil belajar murid, pembelajaran yang bersifat monoton dan berpusat pada guru serta tidak memperhatikan kebutuhan belajar murid, penggunaan sumber belajar yang hanya mengandalkan buku, kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran terutama media yang berbasis IT, pemberian asesmen formatif yang hanya berupa ujian tertulis, dan rendahnya pengetahuan murid terhadap pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran. Aksi yang saya lakukan yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, melakukan kajian literatur, berdiskusi dengan guru senior dan rekan sejawat untuk memilih metode, model, dan media pembelajaran yang memanfaatkan IT. Kemudian, merancang pembelajaran dan asesmen formatif yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Terakhir, melaksanakan pembelajaran dan asesmen formatif yang sudah dirancang, yakni menggunakan aplikasi Canva untuk asesmen formatif pada materi To Tell the Time. Itu yang sudah kita lalui kemarin, yesterday. And now we will study about To Tell the Time. Perhatikan instruksinya. Answer the following questions using the time according to your daily activities. Perhatikan instruksinya. Yang mau nanya, oke? Gimana Suci, ada masalah? Ya. Kemudian setelah selesai, you must make it on Canva. Setelah selesai itu, buat yang kanan. Oke? Bisa? Ya, Aditya, bagaimana?
yang dapat nilai 90. Come here please. Some for. It is present for you. Okay. Next. Okay, student, I think enough until here for today. If I have a mistake for you all, I apologize to you all. The last word I say, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Refleksi. Setelah dilaksanakan pembelajaran dan asesmen formatif dengan memanfaatkan IT berdasarkan observasi dan penilaian yang dilakukan, adapun dampaknya dapat terlihat dari antusiasnya murid dalam mengikuti rangkaian pembelajaran dan murid merasa senang setelah mengikuti pembelajaran dengan pemanfaatan IT untuk asesmen formatif. Hasil belajar murid meningkat yang artinya praktik ini menunjukkan hasil yang efektif. Faktor keberhasilan terletak pada kemampuan menggunakan media atau sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar murid, serta memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran dan asesmen formatif seperti penggunaan Canva untuk membuat produk berupa jam analog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat seru karena bagi saya ini merupakan hal-hal yang baru. Jadi kita lebih santai dan menarik dalam pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat seru dan interaktif dan juga tidak membosankan dikarenakan memlasi itu membawakan materi yang sangat seru. Menurut saya, nominasi yang dilakukan oleh Bu Selasi itu sudah sangat baik ya. Saya ingin menciptakan atau membuat suasana kelas menjadi menyenangkan melalui asesmen formatif yang nggak hanya itu saja. Misalkan melatih kreativitas anak itu jalannya mau seperti apa, itu kan bisa kita bimbing melalui asesmen formatif yang kita lakukan nantinya. Terima kasih. Baik, melalui pengimbasan yang sudah dilakukan oleh Ibu Sulasih SPD, saya bisa mengetahui bahwa ternyata tes formatif itu tidak hanya dilakukan secara tertulis saja. Bisa dilakukan dengan cara game di awal pembelajaran, bisa melalui project yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah, dan juga bisa dilakukan dengan cara jurnal reflektif. Demikianlah praktik baik dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu rekan guru. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.